malam sampai rumah, tengah malam, kadang sampai subuh sampai rumah. Jadi itu pikirannya orang-orang itu pasti negatif gitu. Pastinya hobi ya, hobi. Dan makin kesini jadi hobi yang dibayar gitu. Tapi meskipun nyanyi dangdut, saya tetap gak lepas hijab. Kalau boleh tahu audisi apa Mbak? Hanya dia. Oke, hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Kali ini balik lagi di podcast Mas. And then ya, kesempatan kali ini ada saya sebagai host dan pastinya dengan narasumber yang cantik banget, seorang penyanyi yang pastinya bikin teman-teman podcast Mas penasaran atau mungkin bisa mengenal lebih dalam lagi seorang penyanyi ini. Seperti apa, kegiatannya bagaimana? Yuk langsung kita sambut aja Mbak Melly. Halo, terima kasih udah hadir di sini. Kita sapa-sapa dulu dong teman-teman podcast Mas. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Melly Anggraini. Kegiatannya Mbak Melly sekarang sebagai apa nih? Kita kan mau kenalan dulu karena ada pepatah mengucapkan tak kenal maka tak sayang. Jadi kita kenalan dulu nih. Ya, jadi kegiatan sehari-hari itu sebenarnya masih kuliah ya. Oke, masih kuliah. Sekarang semester 8. Oh, mahasiswa akhir ya? Ya. Udah skripsian ternyata. Masih proses skripsi. Proses skripsi. Oke. Dan selain kuliah juga nyanyi tentunya. Nyanyi. Jadi ngebagi waktunya gimana tuh antara kuliah dan nyanyi? Pasti ribet banget gak? Apalagi jobnya Mbak Melly yang membeludak banget. Masyarakat Pamekasan mana sih yang gak kenal sama seorang Melly Anggraini? Oke, cara bagi waktunya gimana tuh antara kuliah? Karena sekarang sudah semester akhir ya, jadi cuman tinggal garap skripsi aja. Jadi bisa ngambil job aman. Job masih aman ya? Iya. Oke, ngomongin masalah job nih. Cara ngundang Mbak Melly itu gimana sih? Siapa tahu kan teman-teman podcast Mas ada yang butuh mau memeriahkan eventnya. Enggak susah sih. Nggak susah. Tinggal langsung hubungin nomor WA aja. Oke, gampang. Nanti masalah fee-nya bisa bisik-bisik Bisa aja ya. Oke, selain itu kita kepo nih. Mbak Melly mulai nyanyi dari kapan? Kalau mulai nyanyi itu sebenarnya dari sebelum sekolah. Sudah seneng nyanyi. Oh, dari belum sekolah ya. Masih bocil dong, masih udah bocil. Karena udah dari kecil. Karena memang orang rumah juga suka musik. Jadi memang terbiasa dengerin, jadi akhirnya suka. Jadi keluarga sangat mendukung ya Mbak Melly di bidang Sangat kayak mendukung. gini. Responnya ayah sama ibu kayak gimana tuh waktu tahu Mbak Melly terkenal lah, bisa dibilang terkenal saat ini, responnya kayak gimana? Mau bilang terkenal juga belum ya. Iya, amin kan, amin. dulu. Cuman ya pastinya bangga. Iya. Bangga pasti karena memang orang tua itu juga sangat mendukung, sangat mendukung. Jadi emang peran orang tua tuh sangat penting ya buat. Iya. Dan Melly juga setiap nyanyi itu pasti diantar orang tua. Berarti emang support banget ya semua kegiatannya Mbak Melly, alhamdulillah. Oke, selain itu kan Mbak Melly seorang penyanyi nih, bisa dibilang otodidak juga kan. Proses belajarnya kayak gimana sih? Kan nggak mungkin bisa langsung bisa gitu kan ya. Oke, gimana? Jadi proses belajarnya itu karena memang di rumah sering, orang tua juga seneng musik. Bukan musisi, bukan penyanyi, tapi mereka seneng musik. Dan memang bukan cuma Melly, saudara juga bisa nyanyi. Jadi saudaranya Mbak Melly juga penyanyi juga? Iya. Sama keluarga seni. Saat ini 4, saya 4 bersaudara dan yang terakhir masih TK tapi juga bisa nyanyi. Udah nyanyi? Udah nyanyi. Aduh. Jadi mulai dari awalnya Mbak udah bisa nyanyi. Jadi di rumah lebih sering lagi dengerin musik. Akhirnya ya ikut juga gitu, suka juga. Oke, bisa karena terbiasa ya. Oke, menjadi seorang penyanyi pasti awalnya kan malu-malu, meskipun keluarganya udah pekerja seni semua lah, bisa dibilang seperti itu. Mbak Melly mulai jam terbangnya dari mana ke mana nih? Udah di luar Pamekasan kah?
Kalau di luar Pamekasan cuma sampai Surabaya. Oh, Surabaya cuman guys, Surabaya cuman, kasih titik ya. Surabaya cuman. Seorang Melly Anggraini sudah ngambil job di Surabaya dan cuman. Kapan tuh kira-kira waktu di Surabayanya, Mbak? Sudah agak lama sih, karena memang kan baru-baru ini pandemi. Oh iya. Jadi ada beberapa job yang harus di cancel. Iya guys, semoga pandemi ini cepat berakhir Iya. dan kita pekerja seni tuh bisa kerja dengan leluasa lagi ya. Bener. Oke, dan ngomongin jobnya Mbak Melly, so pasti Mbak Melly kan kayak gabung di sebuah band atau enggak grup atau enggak? Melly nggak terikat. Saya nggak terikat. Ya, jadi freelance. Freelance enak Siapa banget. yang lebih dulu? Oke, bisa jadi jobnya jadi banyak. Kalau satu doang kan jobnya cuma satu Iya, ya. alhamdulillah. Oke, ngomongin itu lagi. Udah dapat banyak job. Udah sampai keluar Madura, di Surabaya juga. Dan pastinya suaranya yang menggelegar. Mbak Melly pernah punya single nggak? Atau nggak bikin video klip gitu? Kalau bikin video klip ada cuman cover-cover gitu. Oh, cover. Iya, cover lagu. Karena kadang ada diajak orang gitu. Kadang juga bikin sendiri. Oke. Oh iya, kan penyanyi tuh banyak genrenya. Dan Mbak Melly nih meliputi genre apa aja sih kalau lagi ngejob tuh? Kalau diundang orang itu lebih seringnya qasidahan sama dangdut. Oke. Sebenarnya kalau genre-genre yang lain juga bisa, cuman tidak begitu mendalami. Multi talenta sekali. Dan memang kalau diundang orang seringnya itu. Oh, jadi permintaannya tergantung permintaan tuan rumah Iya, juga kan iya. ya mintanya kayak gimana. Iya, dangdut sama qasidahan. Tapi meskipun nyanyi dangdut, saya tetap gak lepas hijab. Pengalaman job di mana sih yang paling enak atau nggak paling besar yang pernah Mbak Melly datengin atau pernah diundang? Ceritain Kalau dong. pengalaman job paling besar itu kalau pas lagi orkesan aja. Oh, pernah di orkes juga? Iya. Kayak gede ya orkes? Iya. Lumayan loh. Iya lah, kalau kan itu kan orkes besar, jadi lebih banyak juga orang-orangnya. Jadi ya lebih seneng aja, lebih banyak orang yang lebih seneng juga gitu. Iya, jadi kita penyanyi tuh kalau mau nyanyi lebih banyak orang lebih semangat lagi ya Iya, nyanyinya ya. Oke, dan Mbak Melly tuh guys, denger-denger nih ya, bukan cuma nyanyi dan ngejob di daerah sini-sini aja. Dan denger-denger Mbak Melly nih ikut salah satu audisi. Boleh diceritain dulu dong, kasih bocoran kita dulu dong. Iya pernah, sebenarnya bukan cuman satu kali ikut. Oh ya, Iya, udah banyak jadi pengalaman. sudah pernah dari sebelum-sebelumnya, tapi mungkin karena masih belum rezeki. Oh iya. Jadi belum dapat panggilan gitu. Dan sekarang ikut lagi apa gimana? Sekarang coba lagi. Oke, kita dukung terus Mbak Melly dong guys sebagai artisnya Pamekasan. Siapa tahu kan rezekinya Mbak Melly ya Ya, bisa amin, banggain amin. Pamekasan. Kalau boleh tahu audisi apa Mbak? Dangdut Academy yang sekarang. Dangdut Academy. Siapa sih yang nggak tahu event Dangdut Academy Indosiar? Oh ya, Mbak Melly ikut audisinya audisi apa? Langsung ke Jakarta kah atau gimana? Enggak, kalau yang saat ini online audisinya. Karena pandemi juga mungkin Iya, ya. tapi kalau yang sebelum-sebelumnya langsung biasanya di Surabaya. Oh, di Surabaya. Jadi sekarang audisinya lewat online kayak Iya. yang bikin video gitu terus dikirim ke pihak sananya gitu ya. Nunggu iya. konfirmasi. Iya, nunggu konfirmasi. Kalau biasanya kalau audisi langsung itu langsung diumumin. Jadi ada beberapa tahap yang harus dilewatin biar bisa sampai ke juri artisnya. Nanti dari juri artis itu disaring lagi baru ditelepon kalau misalnya lolos gitu. Oke. Ngomongin suaranya Mbak Melly yang enak, ada teknik-teknik tertentu nggak sih buat Mbak Melly latihan? Tipsnya nih, siapa tahu ada teman-teman yang mau belajar nyanyi juga ya kan? Kalau tipsnya sih sering-sering latihan aja, sering-sering dengerin lagunya gitu. Kalau teknik-tekniknya nggak punya teknik apa yang harus itu nggak ada. Oh, jadi kayak udah keluar sendiri dari tenggorokan ya. Alhamdulillah dapat nikmat Yang dari penting Allah. sering-sering latihan aja. Oke. Sering-sering olah vokal aja. Bisa karena terbiasa kayak gitu ya Mbak Melly. Oke Mbak Melly, kan kita penyanyi nih. Kayaknya tenggorokan kalau kering agak nggak enak Iya, ya. Di sini sambil kita minum ada dulu. boleh monggo minum dulu. Oke nih Mbak Melly, kita balik ke pembahasan yang awal ya, yang tadi Iya. kita ngomongin Pamekasan Gerbang Salam. Dan banyak isu-isu kemarin,
kita dengar kalau penyanyi wanita, talent wanita nggak boleh ada di atas panggung. Pernah denger isu kayak gitu nggak waktu di Pamekasan? Nah, keribetan nggak sih kita sebagai talent? Mbak Meli menanggapi itu tuh kayak gimana? Iya, pastinya kalau mau dibilang ribet sih juga enggak. Cuman kenapa harus seperti itu? Sebenarnya kan kita di sini juga kerja, cari rezeki. Iya, dan ya memang mungkin penyanyi itu dinilai negatif. Iya. Tapi saya sendiri menanggapi itu ya gimana ya? Menurut saya itu ya mau bilang tidak seharusnya juga nggak bisa ya, karena bukan kita yang ngomong gitu. Intinya kita di sini kerja. Kita kerja, kita cari rezeki, dan ini halal. Daripada kita ngelakuin hal-hal yang negatif, tidak baik, kita juga di sini kerja, nyanyi. Dan emang perspektif masyarakat tuh, apalagi Mbak Meli nyanyi dangdut kan, terus berhijab, pasti masyarakat mikirnya, udahlah penyanyi dangdut pasti citranya jelek. Ya, gitu. pasti karena juga pernah Meli alamin seperti itu, karena kita nyanyi kadang malam sampai rumah, tengah malam, kadang sampai subuh sampai rumah. Jadi itu pikirannya orang-orang itu pasti negatif gitu. Tapi makanya itu Meli selalu diantar orang tua kalau nyanyi. Jadi kita jalan bener gitu, bareng orang tua. Jadi menepis omongannya orang yang negatif gitu. Dan kalau bareng orang tua ke tempat job kita juga lebih aman ya, dari orang-orang yang lain juga. And then pasti kalau ada event dangdut dan acara dangdut pasti ada kayak sawer-saweran kayak gitu. Iya, ada sawerannya. Ya biasa, orang nyawer sopan gitu. Kalau misalnya ada yang nggak sopan, pasti dari tim keamanan diatasi gitu. Iya, pasti jadi dijaga. Aman kayak aman, gitu pasti, ya. Iya. Alhamdulillah deh kayak gitu. Karena otaknya manusia kita nggak ada yang tahu. Meskipun yang katanya kita kota Islami, tapi pola pikir masyarakatnya masih kayak gitu. Iya, dan pasti ada yang seperti itu. Penyanyi masih dianggap negatif dan segala macam. Kita sebagai talent pun harus bisa nyanggah itu supaya orang nggak berpikiran kayak gitu terus ya Mbak pastinya. And then responnya teman-teman Mbak Meli kayak gimana? Kan Mbak Meli pasti punya circle lah, ngumpul-ngumpul di luar sebagai penyanyi kayak gitu. Teman-teman kayak gimana? Teman-teman mendukung banget, sangat-sangat mendukung, karena ada juga yang suka saya suka dangdutan gitu. Kadang kalau lagi nyanyi ketemu teman itu, dia juga nyawer kadang. Enak jadi banyak kenalan. Itu cewek. Meli punya teman cewek, terus kalau lagi undangan ketemu dia, Meli panggil. Dia pasti naik. Pasti nyawer. Oke, enaknya punya banyak teman dan satu circle, apalagi teman kita ngedukung kita. Iya, nggak pernah mikir negatif, seorang penyanyi gini, nggak pernah. Sangat-sangat mendukung. Dan apalagi Mbak Meli seorang cewek nih kan ya. Pastilah pernah pacaran, punya pasangan ini itu segala macem. Dan dengan profesinya Mbak Meli yang kayak sekarang, aku mau nanya dulu nih, Mbak Meli punya pasangan nggak sekarang? Punya pacar nih? Ada. Oh ada. Dan responnya doinya si Mbak Meli gimana sih? Juga sangat mendukung. Nggak pernah ngelarang-larang, enggak. Kayaknya kan kalau lagi ngejob pastilah ada cowok-cowok yang duet bareng. Iya, enggak sih, karena memang sebelum saya kenal dia, dia sudah tahu Meli penyanyi. Jadi nerima. Jadi mau job dimanapun dia udah tahu ya konsekuensinya Mbak Meli sebagai ini. Alhamdulillah seneng banget punya pasangan yang nge-support hobi kita tuh kan. Apalagi ada orang tua yang support juga. Pasangan nge-support, temen nge-support, lengkap banget. Jadi kita mau ngejalanin hobinya kita, kerjaan kita tuh jadi enjoy. Oh ya ngomong-ngomong, nyanyi ini emang hobinya Mbak Meli atau iseng atau emang dijadikan sebagai pekerjaan? Pastinya hobi ya, hobi. Dan makin kesini jadi hobi yang dibayar gitu. Enak juga ya, kita punya hobi tapi yang menghasilkan. Ya benar. Jadi kita ngerjainnya juga enjoy. Seneng banget gitu. Iya seneng, ketemu banyak orang, nyanyi-nyanyi. Dan katanya kita
sebagai talent tuh harus profesional kan ya. Iya. So pasti ada masanya kita lagi ada masalah keluarga, berantem sama pacar, dan di Pasti. saat itu kita lagi ada job. Mbak Meli ngatasin kayak gitu gimana nih? Tapi biasanya kalau lagi ada masalah seperti itu, nyampe lokasi nyanyi hilang. Karena seneng ketemu teman-teman, seneng kita nyanyi, seneng karena memang hobi. Jadi seketika hilang. Tapi pernah nggak Mbak Meli bermasalah sama pasangannya nih, masalah job atau enggak, pasti ada orang yang gangguin, kamu kok ngerespon sih gitu-gitu segala macam, bisa diceritain mungkin? Kalau kayak gitu enggak sih, enggak pernah. Enak banget ya, disupport banget, sumpah. Tapi pernah nganterin gitu juga nggak sama kayak ayahnya Mbak Meli gitu? Belum pernah. Oh jadi emang harus ada dampingan orang tua dulu ya, kita di backing dulu Sama orang tua. biar lebih aman juga dengan situasi yang kayak sekarang. Oh ya, ngomongin di masa pandemi, jobnya masih lancar nggak atau nggak kepotong juga? Tapi kan sekarang udah mulai ringan ya pandeminya. Awal-awal pandemi itu job gagal semua. Gagal semua. Ya, yang biasanya kalau lagi musim manten gitu, lagi musim manten itu bisa hampir tiap hari, dan itu gagal semua. Ke cancel atau gimana? Ada yang di cancel, ada yang gagal karena nggak dapet izin. Jadi Tapi emang, banyak yang gagal. emang pandemi ini bikin ini kerjaan kita semuanya jadi Terhambat. keteteran, terhambat semua. Dan semoga kita banyakin doa ya, kita sebagai talent nih butuh izin dan segala macamnya. Semoga pandemi ini cepat berakhir lah ya, biar kita banyak berkarya. Dan ngomongin berkarya, Mbak Meli pernah punya pemikiran gak sih mau nulis lagu atau nggak mau bikin lagu? Kayak gitu. Kalau bikin lagu sampai saat ini belum kepikiran, belum berani. Oh belum berani, jadi masih mau banyakin pengalaman dulu lah gitu ceritanya ya. Masih banyakin pengalaman, banyakin belajar. Pastinya. Baru kita bikin lagu. Tapi udah mulai cover-coveran loh guys. Ya, Mbak Meli bilang tadi udah beberapa lagu, udah banyak? Udah lumayan. Oh, udah lumayan banyak. Oh iya, ngomongin ini lagi, aku masih penasaran. Mbak Meli bisa banyak genre. Nyanyi di dangdutan bisa, di gambus bisa. Kalau gambus tuh pakai organ juga atau? Iya, sama, pakai organ juga. Cuman kadang kalau di gambus tuh pakai tumbuk gitu. Ada alat musik yang beda gitu. Yang awalnya ngajakin Mbak Meli sampai ke situ siapa sih yang ngoling? Ayo dong Meli ikut job di sini. Oh, awal-awal itu kan sebelum Meli, Mbaknya Meli juga nyanyi. Jadi Mbaknya Meli juga lebih sering diundang-undang orang. Karena ini loh aku ada adik gitu, bisa nyanyi juga. Iya, tidak apa-apa, dibawa juga gitu. Promosi. Dari situ. Emang kalau udah dari keluarga semuanya pekerja seni, kita jadi gampang ya. Kita mau masuk mana aja ke jalannya jadi gampang, alhamdulillah. Iya. And then dari keluarga udah pekerja seni semuanya, dan semuanya didukung. Pasti kalau lagi ngejalanin kayak gini ada keluh kesahnya. Perasaannya Mbak Meli di atas waktu nyanyi di panggung. Pernah orang nggak suka segala macem, pernah ada kejadian kayak gitu? Pernah. Kejadian nggak suka itu waktu itu lagi gabung di orkes, terus bareng penyanyi-penyanyi yang nggak pakai hijab. Jadi penonton itu nggak bagus, ganti gitu. Rasanya Mbak Meli gimana waktu itu nyanyi di atas? Ya sempet takut gitu, cuman di sini saya mau kerja gitu. Penonton saya mau bodo amat gitu, mau kerja, itu yang bayar bukan dia gitu. Iya gitu juga. Jadi kita mau bodo Jadi amat. ya udah, yang penting nyanyi aja gitu. Yang penting kita udah kerja profesional, udah coba kita bisa bawain apa yang kita bisa tampilkan buat penonton. Iya, memang pandangan masyarakat kalau sudah gabung sama penyanyi yang nggak pakai hijab itu udah Iya, tapi tetap langsung gas aja ya kita ya. Yang penting tetap kerja. Saya diundang orang buat nyanyi gitu. Gitu juga tuh boleh. Intinya inspiratif banget ceritanya Mbak Meli nih. Oke, dari situ Mbak Meli mulai nyanyi dari kecil katanya ya tadi. Sebelum sekolah udah mulai nyanyi. Itu sempat ikut lomba-lomba gitu nggak sih? Sebelum terima job
Jadi Meli tuh berawal dari lomba dulu, dari lomba. Pertama kali ikut lomba itu kelas 3 SD. 3 SD, lomba apa tuh? Lomba nyanyi, waktu itu di radio. Oh, radio. Ya, masih di radio. Terus belajar lagi, ikut lagi kelas 5. Kelas 5 waktu itu masih hadiahnya tuh kadang dapet magicom, cuman dapet kayak gitu ya. Dapet setrika, pernah dapet jam dinding, pernah dapet itu juga, ya. Terus ikut lagi dan waktu itu dapet hadiahnya itu dapet rekaman. Waktu itu masih rame-ramenya kaset. Oh iya. Ya, jadi kita dapet rekaman. Jadi yang juara-juara itu ada dibikinin lagu, sama orang dibikinin lagu. Terus ya kita rekaman gitu. Oh, jadi bisa jadi seleb jalur lomba, bisa dibilang gitu juga ya. Oke, dan abis dari lomba-lomba situ Mbak Meli nyoba lomba yang di luar Madura dan segala macam gitu ya? Iya, masih awal-awal masih ikut di Pamekasan, lanjut lagi kadang ke luar Pamekasan gitu. Pernah kadang di Sumenep, ke Sampang gitu. Karena memang orang tua juga suka gitu. Dan benar-benar ngedukung. Dan setiap Meli lomba itu pasti ikut semua. Sekeluarga? Sekeluarga, karena satu keluarga aja gak ikut, semangat kurang. Oh iya. Jadi ngedown kita ya, aduh kok kurang satu nih. Jadi pasti ikut semua gitu. Oke, dan dari situ Mbak Meli udah makin berani, udah bisa tampil di depan umum. Dari situ banyak belajar ya, alhamdulillah. Ketemu banyak orang dan pastinya kan awalnya malu-malu ya? Pasti. Tapi kita coba buat pede. Ya. Dan akhirnya banyak yang kenal seorang Meli Anggraini, penyanyi hitsnya Pamekasan saat ini. Siapa nggak kenal Mbak Meli banget nih, yang disupport sama keluarganya. Alhamdulillah sampai jadi Meli Anggraini yang sekarang. Oh iya, udah sampai di pencapaian sekarang. Mbak Meli ingin masih menjadi Meli yang lebih-lebih lagi. Pasti ya. Karena setiap manusia kan berproses untuk menjadi lebih baik lagi. Alhamdulillah, jadi emang ceritanya Mbak Meli nih bikin kita, apalagi kan sekarang masih banyak nih penyanyi-penyanyi yang masih sekolah gitu kan, kita harus belajar sama yang lebih senior. Jadi abis nonton podcast Mas ini, teman-teman jadi banyak belajar nih pengalaman nyanyi itu kayak gimana, plus minusnya kayak gimana, dan semuanya nggak ada enaknya doang, pasti ada nggak enaknya juga. Iya, pasti. Jadi kita harus tetap profesional ngejalanin apa. Harus tetap semangat. Iya, semangat. Oke. Mbak Meli udah coverin lagu. Waktu itu rekamannya di YouTube atau di kaset apa gimana? Yang waktu lomba itu bikin kaset. Cuman sekarang karena kaset sudah mulai berkurang juga ya, jadi di YouTube gitu. Oke, di YouTube. Pernah nggak sih ada event yang ngundang Mbak Meli tapi Meli bisa lepas hijab nggak gitu? Ada? Oh, pernah. Pernah ditawarin gitu, sampai ada orang seandainya bisa lepas hijab mungkin lebih banyak lagi jobnya gitu. Pernah juga waktu itu dapet tawaran langsung di telepon langsung, cuman harus lepas hijab. Jadi ditolak dong. Iya, kita kalau udah punya pendirian ya nggak bisa kalau udah berhijab. Udah kita harus punya pendirian itu, nggak bisa dilepas-lepas. Acara event besar ditolak, kurang gimana seorang Mbak Meli tetap mempertahankan. Ya, mungkin rezekinya bukan di situ. Iya, karena rezekinya kita juga banyak yang katanya orang tadi bilang pasti lebih banyak nih jobnya, nggak juga ya, tetap banyak. Karena sudah ada yang ngatur gitu. Terus responnya orang yang undang-undang tapi ditolak kayak gimana tuh Mbak? Mereka ngerti karena memang dari awal sudah nggak mau lepas hijab, cuman masih dipaksa. Ya. Tapi akhirnya mereka tetap ngerti gitu. Dan mesti tetap jalan gitu ya jobnya meskipun kita alhamdulillah pakai hijab. Dan nggak menutup kemungkinan sebagai talent yang berhijab nggak bikin penonton goyang-goyang ya. Pasti ikutan juga kalau suaranya kita udah enak, bisa ngenakin lagu. Pasti penonton ikutan seneng kan dengerinnya. Iya. Apa pernah nggak ada undangan dari tuan rumah atau nggak dari mana yang merasa kurang nih penyanyinya, kurang ini, pernah ada pengalaman kayak gitu nggak? Maksudnya bilang ke Peli? Iya. Sejauh ini enggak sih. Alhamdulillah. Enggak.
Jadi emang harus kitanya yang profesional. Harus bener-bener nampilin yang terbaik juga kan. Karena kita udah dipercayain sama orang juga, ya kan. Oke, kan Mbak Meli ini udah rame job-jobnya, udah banyak job-jobnya. Dan dalam kurun waktu 1 bulan tuh, Mbak Meli bisa ada berapa job sih? Kalau lagi musimnya mantenan sih kadang tiap hari, hampir tiap hari. Dan dalam kurun waktu tiap hari pastilah staminanya, orang kan kita nggak ada yang tahu. Caranya Mbak Meli ngejaga staminanya biar tetap oke waktu penampilan tuh kayak gimana? Kalau untuk badan, untuk badan karena biasanya kan kita capeknya di perjalanan, nyanyinya juga agak deket-deket terus, jauh-jauh. Itu biasanya capeknya di perjalanan dan pasti sedia vitamin, ada vitamin. Kalau untuk suara itu biasanya ayah yang paling harus ini. Dan biasanya itu pakai kencur. Oh, pakai kencur. Ya. Kalau lagi serak gitu-gitu. Iya, kencur itu ya ayah yang ngupasin. Ini makan gitu. Dimakan kencurnya aja, kencur. Kadang ada pakai jeruk nipis juga gitu. Sehebat itu ya peran ayah di dunianya Mbak. Iya, itu karena ayah menjaga stamina gitu. Kalau mama beda lagi. Mama di apa tuh? Kalau mama biasanya bawelnya di baju. Oke. Ngebahas baju nih kita. Kan pasti seorang talent harus berpenampilan menarik supaya kita yang nonton juga ikut suka nontonnya. Dan tipikal kostum-kostumnya Mbak Meli tuh yang kayak gimana sih yang biasanya sering dipakai buat job gitu? Apalagi kan berhijab ya. Iya, sebenarnya yang biasa-biasa aja sih. Yang penting pastinya tertutup gitu. Yang tidak terlalu menonjolkan aurat pastinya, ya. Dan itu mama yang sediain, selalu mama yang siapin. Mau pakai baju yang mana gitu. Mama paling bawel urusan penampilan ya. Anaknya harus kelihatan cantik pokoknya kalau abis pentas. Iya, pasti mama. Makasih mama. Cinta banget, jadi terharu. Semua keluarganya ikut nge-support Mbak Meli banget. Dan pencapaian Mbak Meli sampai sekarang ini pasti nggak luput dari doa-doa mereka. Doa orang tua pastinya. Pastinya apa yang udah Mbak Meli capai sekarang, hasil usahanya Mbak Meli juga, belajarnya Mbak Meli juga. Dari kecil loh, dari nggak sekolah, dari belum sekolah, sampai sekarang udah semester 8, masih menekuni dunia kayak gitu, sangat lama. Mbak Meli pernah bosen nggak sih kayak ngejalanin kayak gini? Bosen enggak sih? Enggak, karena belum bosen. Pakai hati ya kalau udah emang, tapi kadang kan ada orang yang aku udah capek nih main di enggak, karena bukan cuman pas di job orang aja, di rumah sampai saat ini masih tetap terbiasa latihan. Ditambah lagi adik sekarang bisa main keyboard. Jadi tiap hari ya pasti dengerin lagu-lagu gitu ya. Tiap hari udah jadi makanan ya di rumah tuh. Adiknya yang paling bontot emang dikasih, ini loh kamu di musik juga biar sama kakaknya? Enggak. Ya karena biasa dengerin. Jadi dia kadang hafal-hafal sendiri, lagu-lagu itu hafal-hafal sendiri. Karena dia sedikit banyak sudah hafal, jadi bolehlah kita coba gitu. Motivasinya Mbak Meli buat jadi seorang penyanyi nih apa sih? Motivasi awal, wah aku pengen jadi penyanyi nih, kayaknya suka kayak gitu. Motivasinya sih jangan berhenti buat berusaha. Kalau jadi penyanyi sendiri pastinya harus sering-sering latihan gitu. Dan juga dari support orang-orang rumah juga ya. Orang-orang yang tersayang. Iya. Dan Mbak Meli bisa, wah kayaknya jalanku emang di sini nih. Apalagi yang kayak Mbak Meli bilang tadi, hobi yang menghasilkan. Enaknya tuh di situ. Udah kita ngejalanin hobi pakai hati, enak, nggak akan ada bosennya. Tapi kita juga dapet cuan dari situ. Bisa beli apa-apa sendiri, bisa bantu orang tua juga. Mbak Meli pertama kali dapet job dan pertama kali megang uang dari hasil jobnya Mbak Meli itu kapan? Waktu SMP.
SMP, udah mulai ngejob, udah pegang Udah uang mulai sendiri. gitu. Dan itu pun juga buat biaya-biaya sekolah. Jadi sejak SMP itu alhamdulillah bisa bayar sekolah itu dari hasil nyanyi. Gila banget jadi Iya. emang. Jadi tiap ada bayaran apa pasti ada rezeki, ada job nyanyi. Jadi buat bayar itu, gitu. Jadi selalu muter ya. Iya. Oh, ya pastilah orang tuanya Mbak Meli selalu ngedukung karena emang dari situ semua hal separuh hidupnya Mbak Meli sudah tertumpahkan ke situ. Jadi emang ya bener-bener kata Mbak Meli tadi dari hati. Iya. Sebagai penyanyi itu emang dari hati dan happy-nya di situ. Motonya Mbak Meli nih buat nggak bosen-bosen jadi penyanyi itu apa? Gak bosan-bosan sih karena memang hobi ya, hobi dan ngelakuinnya juga seneng gitu. Jadi ya gak ada tekanan. Mbak Meli pengen belajar nggak sih selain gambus atau nggak dangdut? Siapa tahu nih Pamekasan punya seleb bisa all genre. Kita undang Meli Anggraini, acara dangdut bisa, gambusan bisa, pop, jazz. Main di karawitan juga kan ya. Iya. Lupa kita guys nggak ngebahas. Mbak Meli emang multi talent banget deh. Ya intinya tetap karena Meli masih nama sekolah ya, jadi tetap yang diduluin sekolah dulu, baru nanti yang hobi. Oke, jadi emang kalau misal ada urusan urgent kayak UAS, UTS segala macam harus lebih ke kuliah. Pasti ke kuliah dulu. Ayah ibu juga gitu ya? Iya, Emang memang prinsipnya seperti itu. Jadi sekolahnya jalan, hobinya jalan, dapet cuan juga kita. Iya enggak? Iya, benar. Oke nih Mbak Meli, waktu Mbak Meli ngejob atau nggak tampil di atas panggung, pernah nggak ngalamin trouble atau nggak tenggorokannya tiba-tiba kecekek gitu-gitu kayak gimana? Caranya Mbak Meli mengatasi itu gimana tuh? Pernah sih. Nggak pernah? Karena yang namanya suara gak bisa kita rencanain ya. Iya. Harus tetap enak itu gak bisa. Paling trouble-nya itu keceklik gitu. Kayak gitu. Ya itu ada. Cara ngatasinya gimana tuh? Kita lanjut aja nyanyi gitu. Ya malu pasti. Tapi masa kita cuma mau diem aja kan nggak mungkin. Jadi kita tetap lanjut nyanyi. Tetap harus profesional ya, juga ya. Tetap lanjut. And then dari awal sampai akhir kita ngebahas soal nyanyi dan nyanyi. Boleh nggak sih kita sebagai penonton podcast Mas nih mau dengerin dikit aja suara indahnya Mbak Meli. Sekarang nggak lagi trouble kan tenggorokannya? Enggak. Aman-aman. Boleh deh spesial satu lagu, nggak satu lagu, refnya doang bisa deh part-partnya. Oke, bisa dicoba dulu. Aduh, jadi penasaran nih. Langsung aja. Oke. Hanya dia yang ada di antara jantung hati, tempat bermanja, tempatnya rindu, tempat curahan hati yang damai. Aduh, Masya Allah. Tepuk tangan dulu dong. Aduh, hati yang damai banget ya. Masya Allah, suaranya udah cantik. Mbak Meli paket lengkap banget. Udah cantik, kuliahnya lancar, kerjanya masih job lancar terus. Hijaban, Masya Allah. Suaranya juga bikin apa? Damai. Aduh, Masya Allah. Oke nih, Mbak Meli yang tadi kita omongin di awal, ngikutin audisi. Iya. Dan so pasti kita minta doanya. Iya, mohon doa dan dukungannya. Iya, pasti buat masyarakat Pamekasan. Siapa tahu Mbak Meli bisa jadi jebolan artis Pamekasan. Amin. Masa cuma tetangga sebelah doang ya kan? Oke, jangan lupa penonton podcast Mas yang ada dimanapun, bantu doa Mbak Meli biar bisa ngebanggain Pamekasan atau yang bangga kita juga kan ya. Oke, mungkin teman-teman mau lebih banyak tahu tentang Mbak Meli, bisa di follow IG-nya Mbak Meli apa? Meli Anggraini. Oke, bisa dicari. Nanti kita tag di bawah aja ya, biar teman-teman bisa nyari. And then makasih banget nih Mbak Meli udah nemenin kita ngobrol dari tadi, ceritain pengalamannya segala macam. Kita ucapin terima kasih udah datang di podcast Mas. And then pastinya kita doain moga
kerjaannya Mbak Meli, hobinya, kuliahnya, segala macam bisa lancar, amin. Amin. Dan jangan lupa teman-teman podcast Mas, pantengin terus episode-episode kita seterusnya karena pasti banyak narasumber yang bikin teman-teman podcast Mas terpukau, bikin nonton lagi. Jangan lupa subscribe, share, and comment down below. And then akhir kata, terima kasih dari kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.